Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Cisfa Islami, nomor induk mahasiswa 1862170019, program studi PG PAUD, mata kuliah kurikulum PAUD, dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kurikulum PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurikulum kelompok bermain. Untuk pengertian kelompok bermain itu sendiri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 3 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 sampai 4 tahun. Nah, pendiri kelompok bermain ini bisa didirikan oleh pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum. Lalu untuk syarat dan tata cara pendirian kelompok bermain itu sendiri ada 14 syarat pendirian kelompok bermain, yaitu diantaranya diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat nasional, lalu memiliki izin operasional atau penyelenggaraan dari Diknas atau Diknas Pendidikan Kabupaten atau Kota, lalu memiliki nama lembaga, memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Peraturan Kementerian Nomor 58 Tahun 2009, lalu melaksanakan program kegiatan belajar kelompok bermain yang mengacu pada kurikulum yang telah disusun sebelumnya, lalu memiliki kurikulum lembaga atau KTSP yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Lalu yang ketujuh, memiliki seperangkat acuan yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku pedoman untuk guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta didik. Lalu yang kedelapan, mampu menyediakan bangunan atau gedung tersendiri. Lalu memiliki kantor atau ruang guru beserta perlengkapannya. Yang ketiga, memiliki kamar mandi atau kamar kecil dan air bersih. Lalu yang keempat, halaman dengan alat bermain yang memadai. Lalu yang kelima, letak atau lokasi tidak terlalu dekat dengan tempat ramai. Lalu yang kesembilan, memiliki perabot atau alat peraga atau alat bermain edukatif di dalam dan di luar kelas. Lalu yang ke-10, memiliki sumber dana yang tetap, memiliki rekening atas nama lembaga PAUD. Lalu yang ke-11, memiliki NPWP atau lembaga PAUD. Yang ke-12, memiliki surat bukti kepemilikan gedung atau lahan berupa akte atau sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-13, memiliki jumlah total peserta didik sekurang-kurangnya 20 anak. Lalu yang ke-14, membuat pernyataan tertulis menaati ketentuan atau peraturan yang berlaku tentang lokasi pendirian dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman, penduduk, serta kemudahan transportasi dan jarak. Ada persyaratan khusus pendirian kelompok bermain itu sendiri, yaitu ada kepala kelompok bermain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prospek peserta didik usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun, paling sedikit 15 anak. Lalu ada persyaratan sarana dan prasarana. Ini dilihat dari luas lahan atau luas tanah minimal yang diperlukan adalah 300 meter persegi. Lalu lokasi pendirian hendaknya memperhatikan persyaratan lingkungan, yaitu seperti keamanan. Lokasi pendirian hendaknya tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Yang selanjutnya, untuk komponen penyelenggaraan kelompok bermain itu ada terdiri dari 8 komponen.
yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu yang kedua ada peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah usia 2-4 tahun. Tiap-tiap kelompok bermain minimal terdapat 10 orang peserta didik. Lalu peserta didiknya ini dikelompokkan berdasarkan kelompok usia, yakni misalnya 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, 5-6 tahun. Lalu tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan anak usia dini adalah profesi yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melaporkan perkembangan anak. Lalu yang ketiga adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melaporkan perkembangan anak, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pendidik pada kelompok bermain terdiri atas guru dan guru pendamping. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Lalu tenaga kependidikan terdiri atas penilik, kepala sekolah, penyelenggaraan pengelolaan, petugas administrasi, dan petugas kebersihan. Lalu yang keempat ada sarana prasarana. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan kelompok bermain. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan proses penyelenggaraan kelompok bermain. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga kelompok bermain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan kelompok bermain. Standar pembiayaan meliputi jenis sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga kelompok bermain. Lalu yang kelima ada pengelolaan. Pengelolaan ini dimaksud untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Dalam pengelolaan kelompok bermain ada dua prinsip, yakni program dikelola secara prioritas dan penyelenggaraan kelompok bermain menetapkan manajemen berbasis masyarakat. Nah, sebelum melaksanakan pengelolaan kelompok pengelolaan lembaga perlu melakukan perencanaan pengelolaan seperti menetapkan visi, misi, dan tujuan dari lembaga itu sendiri serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga. Lalu menyiapkan izin yang sesuai dengan jenis penyelenggaraan program. Nah, Lalu yang keenam ada pembinaan. Pembinaan ini meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan. Lalu yang ketujuh ada kemitraan. Untuk meningkatkan layanannya, lembaga kelompok bermain perlu menjalin kemitraan seperti untuk meningkatkan layanan kesehatan, gizi makanan, dan pengasuhan anak. Lembaga menjalin kemitraan dengan dinas kesehatan, puskesmas, dokter, atau dinas sosial. Selain itu, lembaga kelompok bermain juga penting menjalani kemitraan dengan orang tua melalui program orang tua atau parenting yang dikembangkan dalam rangka menjembatani
kesesuaian pemahaman dan kesinambungan pengasuhan yang diberikan di lembaga kelompok bermain dan pola pendidikan anak di rumah. Lalu pelaksanaan program orang tua meliputi pedoman yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2012. Lalu yang ke-8 ada penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.